Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. فأسأل الله تعالى أن يمن علينا بعلم نافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita membahas kitab Al-Imta' Syarah Matan Abi Syuja', dan kita masuk ke pembahasan akad ariyah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita baca kitab ini, syarah kitab Al-Imta'. Faslun al-ariyah. Qala al-musannif rahimahullah wa kullu ma amkana al-intifa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi jazat i'aratuhu idza kanat manafi'uhu atharan. Segala sesuatu yang mungkin untuk dimanfaatkan dengan kondisi barangnya tetap seperti semula, ya, tidak berubah, maka boleh untuk dipinjamkan jika manfaatnya berupa asar, ya, berupa fungsi atau kegunaan. Wa tajuzul 'ariyatu mutlaqan wa muqayyadatan bimuddah, dan akad 'ariyah diperbolehkan baik dia mutlak tanpa dibatasi waktu maupun dibatasi dengan waktu tertentu. Wahia matmunatun 'alal musta'ir biqimatiha yauma talafiha, dan dia akad yang matmunah, yaitu yadu dhaman, yang yang musta'ir atau orang yang meminjamkan harus menanggung kerusakan atau kehilangan dari barang pinjaman, ya, dengan diganti dengan qimahnya atau nilainya pada saat kerusakannya. Baik, itu matannya. Sekarang kita baca syarah dari Syekh Hisham hafizahullahu taala. Al-ariyatu, itu ada yang mengatakan al-ariyah tanpa tasydid, ada yang mengatakan al-ariyah dengan tasydid, dan dalam Fathul Qarib disebutkan yang lebih afsah adalah dengan tasydid al-ariyah. Lughatan secara bahasa maknanya ismun lima yu'ar, nama dari sebuah benda atau barang yang dipinjamkan, dan dia mushtaqatun min 'ara, diambil dari kata 'ara, yakni idza jaa wa dhahaba, ya, jika berangkat dan pergi, datang dan pergi. Wa syar'an ibahatul intifa' min ahli tabarru' bima yahilul intifa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi liyaruddahu 'alal mutabarri'. Jadi dia secara syariat, secara istilah, makna ariyah adalah akad ibahatul intifa'. Alhamdulillah. Aqdun yatadammanu ibahatul intifa'. Akad yang mana berkonsekuensi atau mengandung pembolehan untuk memanfaatkan sesuatu. Memanfaatkan barang yang mana barang tersebut atau sesuatu tersebut halal untuk dimanfaatkan, dan dengan tidak berubahnya kondisi barang ketika dipinjamkan. Tetap sebagaimana di awal meminjamkan, ketika selesai peminjaman juga tidak berubah, tidak habis barang tersebut, yang kemudian wajib untuk dikembalikan kepada orang yang meminjamkan, mutabarri'. Dalil, qala ta'ala wa ta'awanu, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kenapa dalilnya ini? Karena ariyah itu hukum asalnya adalah disunnahkan.
karena ada unsur tolong-menolong sesama manusia. Ya, hukum asalnya sunnah, bukan mubah. Ya, ariyah itu kalau bisa kita lihat dalam kitab Taqriratus Sadidah bab muamalah, yang namanya ariyah itu hukum asalnya sunnah. Kenapa? Karena itu ada unsur membantu sesama manusia berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan dari hadis sahih Bukhari Muslim sahihain, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meminjam ista'ara farsan min Abi Talhah farakabahu, pernah meminjam kuda dari Abu Talhah untuk dikendarai, wa dir'an min Safwan bin Umayyah, dan baju besi dari Safwan bin Umayyah pada perang Hunain. Maka dia berkata, ya ghasbun ya Muhammad, au ariyah, ini kamu mengambilnya begitu saja wahai Muhammad atau barang pinjaman? Maka Nabi pun bersabda, bal ariyatun matmunah, akan tetapi ini adalah barang pinjaman yang matmunah. Ya. Kata-kata matmunah ini ulama khilaf. Ada yang menafsirkannya itu dengan sifatun mukhassisah. Ya, sifatun mukhassisah. Ya, jadi kata-kata matmunah di sini ulama khilaf terhadap maknanya. Apa maksud dari matmunah? Abu Hanifah itu memaknainya sifatun makhsusah, sifatun mukhassisah, yang mana konsekuensi makna tersebut adalah jika hukum asalnya dia tidak matmun. Ariyah hukum asalnya tidak yadu dhaman, tapi yadu amanah. Cuman jika disyaratkan oleh si mutabarri', oleh yang meminjamkan, kalau nanti rusak atau hilang maka kamu tanggung jawab ya. Nah, kalau disyaratkan demikian maka menjadi matmunah. Ya, menjadi apa? Matmunah. Jadi hukum asalnya bukan yadu dhaman, tapi yadu amanah, ya. Kemudian kalau menurut mazhab Syafi'i atau Imam Syafi'i itu sifatun muwaddihah, yang mana konsekuensinya kullu ariyatin matmunah. Semua akad ariyah itu sifatnya yadu aman, yadu dhaman. Ya, yadu dhaman. Baik wajib menjamin, wajib ganti rugi jika terjadi kerusakan atau kehilangan dari barang pinjaman tersebut, baik karena kelalaian maupun tidak. Wallahu alam. Ya. Yang dikuatkan mazhab Syafi'i adalah yang sifatun muwaddihah, artinya semua ariyah itu yadu dhaman. Karena alasan berikutnya, kalau pinjaman itu tidak yadu dhaman, maka orang akan segan, akan malas untuk meminjamkan barangnya. Kenapa? Karena yadu amanah. Kalau nanti terjadi kerusakan, ya, kalau tidak karena kelalaian maka tidak ada ganti rugi. Ya, itu kan sifat yadu amanah. Jika dia wajib mengganti rugi kalau ada unsur ta'addi dan tafrid. Tapi kalau tidak ada unsur dua tersebut, ya, maka tidak ada kewajiban ganti rugi. Maka kalau seperti itu akad ariyah, maka akan menutup pintu seseorang untuk meminjamkan barangnya, ya. Wallahu a'lam. Dan ariyah itu hukum bagi orang yang meminjamkan, hukumnya sunnah. Ya, hukum bagi orang yang meminjamkan hukumnya sunnah, sedangkan bagi orang yang meminjam musta'ir itu hukumnya jaiz. Dan wajib dia nanti mengembalikan barang pinjaman setelah selesai menggunakan barang tersebut. Rukun ariyah ada 4. Pertama, mu'ir, yaitu orang yang punya barang, malik. Musta'ir, al-muntafi'u bil 'ainil mu'arah, orang yang meminjam barang, ya. Si peminjam. Kalau mu'ir, orang yang meminjamkan. Mu'ar, barang yang dipinjam, sighah lafaz ijab qabul.
Syarat mu'ir pertama al-ikhtiyar fala tasihhu bil ikrah. Ya, namanya akad muamalah harus saling ada keridhaan. Tidak boleh ada paksaan. Maka tidak sah akad ariyah jika kita memaksa orang untuk meminjamkan barangnya. Pinjamkan aku motormu, kalau enggak kamu akan saya bunuh misalnya. Atau kamu akan saya buka aibmu di depan umum. Maka ini ada unsur ikrah. Maka tidak sah akad ariyah dengan ada unsur keterpaksaan. Tidak ada keridhaan dari salah satu pelaku akad. Lalu yang kedua, sihhatut tabarru' fala tasihhu min majnunin aw sabi. Ya, sudah sejak awal kita belajar muamalah sudah saya jelaskan. Beda antara ahlut tabarru' dengan ahlut tasarruf. Ahlut tabarru' itu orang yang baligh, aqil, rasyid, mukhtar dan la yatasarraf fi mali ghairihi. Baligh, aqil, rasyid, mukhtar wa la yatasarraf fi mali ghairihi. Ya, sedangkan ahlu tasarruf itu baligh, aqil, mukhtar, rasyid fakat. Jadi orang yang statusnya ahlu tabarru' dia pasti sudah ahlu tasarruf otomatis. Tapi kalau dia ahlu tasarruf belum tentu dia ahlu tabarru'. Maka seorang wali yang diamanahi harta orang gila, ya, harta walinya, seorang wali yang diamanai harta anak kecil, ya, seorang anak kecil tinggal mati kedua orang tuanya dan dia memiliki harta yang banyak, maka harta tersebut menjadi tanggung jawab walinya, atau itu kakeknya kah atau pamannya kah. Nah, pamannya itu tidak boleh bersedekah dengan harta si anak kecil. Karena kalau dia bersedekah atau memberikan pinjaman dari harta si anak kecil, dia tidak termasuk ahlu tabarru'. Ya, tidak bisa berdonasi. Tabarru' itu berderma atau berdonasi. Tidak bisa dia bersedekah atau meminjamkan barang dari harta si anak. Karena harta itu adalah harta si anak, bukan milik si wali, si paman misalnya sebagai walinya. Maka karena mu'ir ini dia akan meminjamkan barang, maka statusnya harus ahlu tabarru'. Tidak cukup hanya ahlu tasarruf. Malakahul manfa'ah kamalikil ain. Memiliki manfaat. Dia hanya memiliki manfaat saja. Ya, memiliki manfaat barang. Meskipun tidak memiliki barang. Ya, gimana maksudnya? Ya, kalau misalnya saya menyewa motor, maka kalau akad ijarah itu memiliki manfaat barang. Itulah tadi kenapa dalam definisi akad ariyah adalah ibahatul intifa'. Tidak memiliki manfaat. Ya, tidak memiliki manfaat barang, tapi hanya diperbolehkan memanfaatkan barang. Hanya ibahah, tidak memiliki manfaat barang. Kalau mau memiliki manfaat barang itu bisa dengan akad ijarah, ya, yang mana bertempo, atau akad jual beli. Itu bisa memiliki manfaat barang tapi dengan syarat harus tidak bertempo alias alat ta'bid. Lah, orang yang saya menyewa motor, maka motor itu kalau saya mau pinjamkan ke orang lain boleh-boleh saja. Tidak perlu izin ke yang punya motor, tidak perlu. Kenapa? Karena saya sudah memiliki manfaat dari motor itu. Ya, maka dikatakan di sini bukan malikul ain, bukan. Tapi malakahul manfaah, memiliki manfaat sebagaimana orang yang memiliki barang itu sendiri. Kalau orang yang hanya memiliki manfaat barang saja boleh meminjamkan barangnya, apalagi orang yang memiliki barang itu sendiri. Tidak hanya memiliki manfaat barang, tapi betul-betul memiliki barangnya itu sendiri. Jadi, faedah, ya, maka konsekuensinya orang yang meminjamkan barang
Orang yang meminjam barang, misalnya saya pinjam motor, pinjam bukan sewa, saya pinjam motor dari Pak Rahmat misalnya, maka tidak boleh saya pinjamkan motor itu ke Pak Sidik, ya misalnya, tidak bisa. Kenapa? Karena saya hanya diperbolehkan memanfaatkan barang, bukan memiliki manfaat barang. Maka kalau saya pinjamkan barang saya, meminjamkan motor dari Pak Rahmat tadi yang saya pinjam ke Pak Sidik, tidak boleh kecuali atas seizin yang punya motor, yaitu seizin dari Pak Sidik, Pak Rahmat. Faedah al-mu'ajjir ya, mungkin ini al-mustajir ya, mustajir orang yang menyewa. Jadi mu'ajjir orang yang menyewakan barang, mustajir orang yang menyewa. Ya, tadi Pak Rahmat menyewakan motor. Pak Rahmat namanya mu'ajjir. Saya yang menyewa motornya. Jadi yang punya motor itu Pak Rahmat, saya mustajir. Saya yang menyewa motor Pak Rahmat. Nah, saya sebagai mustajir, ya, jadi di sini wallahu alam yang lebih tepat mustajir. Mustajir yamliku manfaatal ain, memiliki manfaat barang. Saya sudah menyewa motor, saya sewa motor dari Pak Rahmat selaku pemilik motor. Ya, maka saya sudah memiliki manfaat mengendarai motor. Maka fatasihu i'aratu, maka boleh bagi saya meminjamkan motor itu ke Pak Sidik, boleh. Kalau tadi akadnya adalah ijarah, memiliki manfaat barang. Li'annal gharad minal i'arah al-manfa'atu wa huwa yamlikuha. Karena maksud dari i'arah, pinjam meminjam, adalah manfaat, ya, membolehkan intifa'. Diizinkan untuk memanfaatkan barang, dan si mustajir tadi saya sudah memiliki manfaat barang tersebut meskipun tidak memiliki ainunnya, tidak memiliki apa? Barangnya itu sendiri. Faedah al-musta'ir la tasihhu i'aratuhu li ghairihi illa biiznil mu'ir al-malikul asli. Nah, ini tadi kebalikannya, kalau saya pinjam motor dari Pak Rahmat, saya musta'ir, Pak Rahmat mu'ir. Motornya adalah mu'arun. Ya, motornya adalah mu'ar, barang yang dipinjamkan. Lah, nggak boleh saya pinjamkan motor Pak Rahmat ke Pak Sidik kecuali atas izin dari Pak Rahmat. Ya, karena saya tidak memiliki manfaat tapi hanya diperbolehkan atau diizinkan memanfaatkan barang tersebut. Lalu selanjutnya syarat musta'ir, yaitu orang yang meminjam. Ya. Pertama, at-ta'yin, tahdidun man yasta'irul 'ain. Fala yasihhu qawluhu a'artu kitabi hadza li ahadit talibaini. Harus ta'yin, harus jelas yang minjem siapa. Yang minjem si Ahmad kah, atau si Rojak kah, atau si Mahmud kah? Maka tidak sah kalau akadnya, lafaz akadnya, saya pinjamkan buku ini kepada salah seorang dari dua murid, si Rahmat dan si Mahmud. Saya pinjamkan buku saya kepada salah seorang di antara Rahmat dan Mahmud. Siapa? Tentukan mau meminjamkan buku ke Rahmat atau ke Mahmud. Kedua, itlaqut tasarruf. Lah, musta'ir itu cukup mutlaqut tasarruf atau ahlan litasarruf. Karena dia meminjam barang. Dia hanya bertransaksi meminjam barang orang lain. Beda sama mu'ir, orang yang meminjamkan, dia istilahnya berderma. Ya, mendonasikan atau meminjamkan barangnya ke orang lain. Maka kalau dia meminjamkan barang miliknya, maka barang tersebut harus milik dia, atau dia memiliki dari manfaat barang tersebut. Kalau dia meminjamkan barang orang lain, atau bersedekah dengan barang milik orang lain, dia tidak disebut ahlut tabarru'. Nah, musta'ir cukup lebih rendah sedikit levelnya, ya. Dari ahlut tabarru', yaitu cukup bagi musta'ir adalah ahlut tasarruf, baligh, aqil, Rashid, Mukhtar. Fala tasihul i'aratu limajnun. Maka tidak sah akad i'arah dengan orang gila, karena orang gila tidak akil, tidak berakal. Sobi, karena sobi belum baligh.
illa bi'aqdin minal wali. Ya, kalau kita mau akad pinjam meminjam dengan anak kecil atau orang gila, maka kita akadnya bukan dengan si orang gila dan si anak kecil, tapi akadnya dengan walinya. Dengan wali si anak atau wali si orang gila. Syurutul mu'ar, ya, syarat barang yang dipinjamkan. Nah, ini ya penting nih. Tidak sembarangan, tidak semua barang boleh kita pinjamkan. Karena konsekuensinya kalau barang yang dipinjamkan menyelisihi syarat yang akan disebutkan, maka akad pinjam meminjamnya tidak sah. Ya, tidak sah sejak awal. An yakuna syai'ul mu'aru nafi'an lil musta'ir, fala tasihhu i'aratu himarin saghirin jiddan lihamlil amti'ati li'adami qudratihi ala dhalik. Barang yang dipinjamkan itu mestinya haruslah bermanfaat bagi orang yang meminjam. Orang yang meminjam. Maka dikatakan sama Syekh Hisham buat penjelas makna tersebut, maka tidak sah meminjamkan keledai yang kurus kering, shaghir jiddan atau kecil banget, untuk membawa barang-barang yang berat. Kenapa? Karena itu akan berakibat berbahaya bagi si himar. Nggak mampu dia mengangkat barang-barang. Ya, kalau saya mau pinjam himar untuk mengangkut barang, terus himarnya yang dipinjamkan kecil, ya nggak sah. Karena dia tidak mampu untuk mengangkat barang. Ya, tidak mampu untuk mengangkat barang. Maka dikiaskan sekarang ya kita mau pinjam apa misalnya, pinjam mobil untuk membawa 20 orang ya, untuk pergi kemana gitu, 20 orang untuk pergi ke suatu tempat. Nah, dipinjamkan mobil cuman mobil sedan misalnya, ya malah cukup. Sedan itu mentok isinya 5 atau 6 orang, 20 nggak akan cukup ya, 20 tidak akan cukup. Intinya bermanfaat ya, bermanfaat dan bisa dimanfaatkan oleh orang yang meminjam. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, an yakuna mubahan fala tasihhu i'aratu syai'il muharrami kal khinziri awil khamar. Nah, tidak boleh juga meminjamkan barang. Syarat yang kedua adalah barang yang dipinjamkan harus mempunyai manfaat yang halal, manfaat yang mubah, yang diizinkan manfaatnya oleh syariat. Maka kalau kita meminjamkan sesuatu yang diharamkan, seperti meminjamkan babi ya, atau meminjamkan khamr ya, babi kan najis, meminjamkan khamr atau meminjamkan buku-buku sihir atau buku porno, VCD porno, dan meminjamkan alat-alat musik seperti gitar, seruling ya, itu, atau meminjamkan meminjamkan pisau untuk membunuh orang, atau yang perempuan misalnya bajunya mau dipinjam sama temennya dan dia tahu temennya itu akan memakai baju pinjamannya di depan umum, di depan laki-laki yang bukan mahram. Ya, maka tidak boleh. Atau ada teman mau minjem motor kita dan kita tanya, buat apa motor ente? Mau ente pakai buat apa? Mau ngedate sama pacarnya. Maka itu haram untuk kita pinjamkan. Ya, haram untuk kita pinjamkan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa motor kita akan dimanfaatkan untuk kemaksiatan. Ya, sebagaimana tadi ayat tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, yang namanya akad ariyah untuk tolong menolong dalam ketakwaan dan kebaikan. Lah, kalau nanti kasusnya motor kita mau dipinjam sama teman kita untuk maksiat, untuk pacaran, maka ya tidak boleh kita pinjamkan. Ya, tidak boleh kita pinjamkan. Yang jim antakuna al-manfa'atu maksudatan. Selain barangnya itu manfaatnya diizinkan atau mubah dalam syariat, yang ketiga, manfaatnya memang sesuai fungsi dari barang yang dipinjamkan. Fala tasihhu i'aratu waraqah bi 10 junaihat thumma raddu nafsil waraqah li'anna al-manfa'ah huna dha'ifah.
Maka tidak sah meminjamkan warakah, ya mungkin uang kertas, ya warakah bi'asyr, uang kertas, kemudian dibalikin dengan uang kertas yang sama. Misalnya dia pinjam uang kertas untuk lizinah, buat istilahnya buat buat foto misalnya, buat bergaya-gaya, pinjam uang. Ini maka tidak maksudah, karena fungsi uang itu untuk ditransaksikan, bukan untuk dipakai untuk bergaya. Ya, atau pinjam motor untuk hanya sekedar pajangan, pinjam motor untuk dipajang. Maka ini tidak maksudah, karena tidak sesuai dengan fungsi dari kegunaan motor. Jadi manfaatnya dhaifah. Li'annal manfaah huna dhaifah, ya. Tidak sesuai fungsi, tidak sesuai apa, pinjam buku dong. Buat apa? Buat bantal. Buku itu untuk dibaca kegunaannya, bukan untuk dijadikan alas bantal gitu ya. Yang keempat, baqaul ainil mu'arah. Barang yang dipinjamkan harus tetap wujudnya ada seperti semula, tidak habis. Maksudnya bagaimana? Fala tasihhu i'aratu sabun lil ghasli fasawfa yantahi bil isti'mal. Maka tidak boleh meminjamkan barang yang kalau digunakan akan habis. Seperti sabun. Sabun itu tidak bisa akad i'arah. Pinjam sabun mandi dong. Enggak bisa. Sabun itu akan istihlak bisti'malihi. Ya, dengan dia akan habis jika digunakan. Penggunaan sabun itu ya dengan dihabiskan. Pinjam odol bukan pinjam, minta. Nah, kalau minta baru betul. Ya, maka kalau minjem lilin misalnya, kalau minjem, maka tidak bisa akad ariyah terhadap makanan. Pinjam martabakmu dong. Ya, mana pinjam martabak? Minta martabak, oke. Pinjam beras atau pinjam nasi, itu tidak ada akad ariyah, karena dia akan habis dengan penggunaannya adalah dengan menghabiskannya, dengan istihlak. Ya, maka tidak bisa akad ariyah terhadap makanan, lilin, sabun dan yang sejenisnya yang akan habis jika digunakan. Oke, ya maka seperti pinjam itu seperti pinjam baju, pinjam motor, pinjam laptop, ya. Pinjam apalagi kitab, ya pinjam HP, yang mana itu bendanya tidak habis dengan penggunaan. Syurutus sighah dalam akad ariyah syaratnya adalah pertama, lafdzun yush'iru bil idni fil intifa' bisyai'il mu'ah. Lafaz yang menunjukkan izin dari salah satu pihak untuk memanfaatkan barang yang dipinjamkan. Faedah yakfil lafdzu min ahadit tarafaini wal fi'lu minal akhar. Jadi memang ada ijab qabul dalam akad ariyah, tapi tidak mesti harus ada pengucapan. Maka yakfi al-lafdzu. Misalnya saya mau pinjam motor ke Pak Rahmat, pinjam motor dong. Nih, gitu. Dikasihnya kuncinya langsung, ya. Jadi cukup lafaz keluar dari salah satu pelaku akad dan perbuatan tanda setuju dari pihak lain. Ya. Pinjam buku ente dong. Nah, dia cuman jempol gitu. Ngasih tanda, ngasih sinyal. Nah, gitu. Dia nggak ngomong apa-apa. Gitu. Cuman ngasih sinyal oke, gitu. Ngasih sinyal jempol doang, maka saya lafaz pinjam buku ente dong. Lalu teman saya mengatakan begini, berisyaratkan begini tanpa melafazkan satu kata pun, maka itu al-fi'lu minal akhar. Jadi tidak harus ada lafaz keluar dari dua pelaku akad ariyah. Ka'an yaqulal awal, ya tadi saya mengatakan a'irni hadzal kitab, pinjam dong buku lu. Nah, gitu. Pinjam dong gue buku lu. Gua buat murojaah nih, buku gue hilang. Pinjam dong buku lu. Tuh, atau nunjuk dia, atau ambil, itu ngasih syarat, suruh ngambil, ya. Fa yadfa'uhu tsani lahu bila lafdhin, atau dia langsung menyerahkan, pinjam ke ente. Nah, langsung dia serahkan gitu tanpa ada sepatah kata pun keluar dari mulut dia, maka hadza yakfi, alias akadnya sudah sah. Faedah kullu syai'in amkanal intifa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi jazat i'aratuhu. Ini dhabit, ya. Ini dhabit. Semua barang yang boleh untuk dimanfaatkan, ya. Nah ini faedah.
kullu syai'in, sesuatu yang memungkinkan atau bisa dimanfaatkan barangnya dengan tidak habis barang tersebut dalam pemakaian, maka boleh untuk dipinjamkan. Ya, seperti kan ista'ara syakhsun syatan, meminjamkan kambing. Untuk diapain kambingnya? Untuk ditunggangi, atau himar untuk ditunggangi. Ya, fakullu ma kharaja minha min labanin fahuwa mubahun lil musta'ir. Lah, ini kalau di dalam syarah Fathul Qarib itu Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi mengatakan la yasih. Karena tadi kan di matan disebutkan apa? Kullu ma amkana al-intifa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi jazat i'aratuhu idza kanat manafi'uhu atharan. Kalau manfaatnya itu manfaat yang sifatnya Manfaat yang sifatnya apa? Fungsi, bukan a'yan. Ya, kata-kata athar itu mengeluarkan a'yan. Maka seperti contoh apa itu contoh athar? Ya, fungsi barangnya, kita pinjam buku untuk dibaca. Untuk dibaca itu dia kegunaan barang tadi untuk dibaca. Pinjam mobil untuk dikendarai. Pinjam baju untuk dipakai. Itu dia athar. Bukan a'yan. Kita pinjam kambing untuk kita minum susunya. Ya. Dalam Fathul Qarib dijelaskan, dan sebagaimana juga di matan Abu Suja, enggak sah seperti itu. Minjem pohon untuk kita makan buahnya. Ya, seperti itu tidak sah. Itu maka manfaatnya a'yan, ain, bukan asar. Ya, maka tapi di sini jelaskan, ya ini pendapatnya mu'tamad sebagaimana yang dijelaskan sama Syekh Hisham. Maka seseorang jika meminjam kambing, fakullu ma kharaja minha min labanin, maka air susunya yang keluar dari kambing tadi mubah lil musta'ir, boleh dimanfaatkan oleh si musta'ir, oleh orang yang meminjam. Li sihhatil i'arah, amma idza arada al musta'ir isti'arata labani syah fala yasihu li adami baqa'il ain. Jadi kalau minjem kambing untuk dinikmati susunya itu boleh. Ya, jadi kalimatnya dalam Fathul Qarib itu a'artu hadhihi syah li labaniha. Aku pinjamkan kambing ini untukmu supaya kamu bisa meminum airnya. Itu seakan-akan mengatakan a'artu hadhihi syah, aku pinjamkan sama kamu kambingku ini, wa abahtu laka an tashraba labanaha, dan aku bolehkan kamu untuk meminum air susunya. Jadi di sini ainul mu'arahnya adalah kambing. Ya, kambing. Gitu. Jadi diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Yang mu'tamad itu diperbolehkan. Apalagi kalau lafaznya a'artu hadhihi syah wa abahtu laka labanaha, wa abahtu laka. Maka seperti ini sah, tidak ada khilaf ya sama sekali. Kalau lafaznya wa abah, ada kata-kata wa abahtu, tapi kalau lafaznya a'artu hadhihi syah lilabaniha, itu ada khilaf. Ya, ada khilaf. Yang mu'tamad adalah itu tetap diperbolehkan. Maka diperbolehkan bagi orang yang meminjam untuk menikmati air susu kambing tersebut li sihhatil i'arah. Tapi kalau dia hanya meminjam susu, saya pinjam susunya, minjam susu gak bisa. Minjam susu kambing gak bisa. Karena susu kambing itu menyelisihi syarat barang yang dipinjamkan, syarat nomor 4, yaitu tidak baqaul ain. Adam baqaul ain, karena susu itu digunakan dengan cara diminum dan itu nanti akan habis. Oke. Far'un tasihul 'ariyah muqayyadatun bimuddah. Tasihul 'ariyatu muqayyadatan bimuddah. Boleh dia 'ariyah itu sah dengan tempo. Dan ini biasanya yang terjadi ya. Pinjam buku dong, berapa lama? Seminggu aja. Ya, atau kayak kita minjem buku di perpustakaan ya. Nanti setelah 3 hari kembalikan. Nah, itu kan bimuddah, ada batas waktunya. Maka contohnya a'artukal kitab syahran. Saya pinjamkan kamu bukuku selama sebulan. Nanti setelah sebulan tolong kembalikan. Boleh juga tasihu mutlaqan, ya mutlaqatan bila muddah. Boleh juga tidak ada disebutkan. Nih, saya pinjamkan buku saya. Nah, nggak disebut mudahnya berapa lama. Ya, pinjam dong buku ente. Nih, tak pinjemin. Nah, tidak disebutkan berapa lamanya.
Tidak dijelaskan berapa lama masa peminjaman. Maka boleh dua-duanya. Al-ardul musta'aratu bimuddatin yajuzu zar'uha akthar min zar'atin ma lam tantahil muddah. Lah kalau seseorang minjem kepada orang lain pinjam tanah ente. Buat apa? Buat menanam cabai. Ya, daripada nganggur nggak ada yang pakai itu tanah, gua pinjem deh. Tanah lu. Berapa lama ente pinjam? Ya sebulan lah, sebulan. Kira-kira cukup untuk sekali panen, misalnya. Ya, atau 2 kali panen, pinjamlah sebulan, misal. Maka dia boleh untuk menanamnya berkali-kali, nanam panen. Selama waktu peminjaman belum habis. Karena kan tadi dibatasi sama waktu. Tidak dibatasi dengan berapa kali nanam. Ya, pinjam sebulan, maka dalam sebulan dia bisa panen 2 kali ya, maka dia nanam 2 kali, panen 2 kali. Yang penting waktu batas peminjaman belum berakhir. Malam tantahil muddah. Amal ardu zira'iyah al-musta'arah mutlaqah labala bila muddatin fatazra'u marratan wahidah faqat. Beda kalau meminjamnya tanpa disebut muddahnya, tanpa disebut waktunya. Maka dia hanya boleh menanam sekali saja. Dia tanam sekali, setelah panen maka waktu peminjaman berakhir. Kenapa? Karena tidak ada disebut muddah. Ini berlaku untuk contohnya adalah tanah ya, nyewa tanah. Bukan nyewa tanah, minjam tanah. Ya, maka afdolnya ya kita pakai waktu. Ya, saya pinjam dong tanah ente 6 bulan. Nah, maka selama 6 bulan dia mau nanam berapa kali, mau manen berapa kali terserah. Selama waktu batasnya masih ada, belum sampai 6 bulan. Tapi kalau dia meminjam mutlaqah, tidak disebut muddahnya, tidak disebut batas waktunya, maka dia hanya diizinkan untuk menanam 1 kali saja. Fatazra'u marratan wahidatan faqat. Kemudian far'un yajuzu lil mu'ir an yarji'a fil 'ariyati mata sya'a. Lah, ini konsekuensi dari akad ariyah ya. Boleh si mu'ir atau orang yang meminjamkan barang meminta kembali barangnya sama musta'ir kapanpun mata sya'a. Hatta law kanat 'ariyatun muaqqatah aw 'ariyatan muaqqatah bimuddatin walam tantahi li anna al-'ariyata 'aqdun jaiz min at-tarafain. Meskipun peminjamannya itu ada muddahnya, ada waktunya. Pinjam gua motor lu dong. Berapa? 3 hari aja. Baru 2 hari yang minjemin minta dibalikin. Motor gua balikin dong. Loh, kan baru 2 hari. Enggak apa-apa, gua butuh. Boleh-boleh saja. Itu hak dia. Meskipun dia awalnya ngasih 3 hari, tapi sebelum 3 hari udah minta dibalikin. Boleh-boleh saja. Kenapa? Karena akad ariyah itu aqdun jaiz minat tarafain. Ya, itulah yang kita bahas dulu di awal-awal. Akad itu ada 3 jenis. Aqdun lazim minat tarafain, aqdun jaiz minat tarafain, dan aqdun jaiz minat taraf wa lazim minat taraf. Nah, itu ya. Maka akad ariyah itu aqdun jaiz minat tarafain, dari kedua belah pihak. Konsekuensi akad jaiz dari 2 sisi, dari 2 belah pihak, boleh kapanpun orang yang punya barang untuk meminta kembali barangnya, kapanpun. Tapi ada pengecualian ya. Apa itu? Wa yustatna min dzalika idza kanat ardan mazru'atan fala budda min qatfi az-zar'i ba'da salahihi aw ista'ara sutratan lis-shalah fala yastaridduha al-mu'iru illa ba'da al-faraghi min as-shalah ya. Kecuali pengecualian tadi minjem tanah. Ya, minjem tanah itu kan tadi dia kalau sifatnya mutlaqah atau sifatnya dibatasi dengan waktu, meskipun si yang punya tanah boleh meminta kembali tanahnya kapan saja, cuman dalam kasus seperti ini dia baru nanam dan belum panen. Belum panen udah diminta lagi, mana tanah saya kembalikan? Loh, itu nggak bisa. Tunggu panen dulu. Ya, fala budda min qatfiz zar', harus dia metik hasilnya dulu. Ya.
Karena kan tujuan dia meminjam tanah tadi untuk nanam dan nanti hasil tanamannya dia panen, dia petik. Lah ini baru ditanam, baru berjalan 2 hari, tumbuh juga belum. Ya itu apa namanya, tumbuh-tumbuhan. Dia misalnya mau nanam padi, padi aja belum tumbuh, ya belum tinggi padinya udah balikin tanah saya. Loh, kok gitu lah? Kan akad ariah, ariah kan jaiz ya, nggak juga. Itu pengecualian. Biarkan dia tumbuh, biarkan dia bisa memanen terlebih dahulu, baru boleh dia menarik kembali tanahnya. Atau orang minjem sutroh untuk sholat, minjem sutroh, ya sutroh untuk sholat, maka jangan diambil pas sholatnya belum selesai. Fala yastariddu hal mu'ir illa ba'dal faragh minas sholat. Sutroh itu dipakai ya untuk dalam sholat, ya sebagai bentuk mengamalkan sunnah pakai sutroh. Lah selama dia masih sholat jangan diambil lagi sama yang punya sutroh. Ya pengecualian. Atau dia minjem sarung, pinjam sarung, nggak punya sarung, dia pinjam sarung sama temennya untuk sholat. Lah selama dia sholat jangan ditarik sarungnya, jangan diambil sarungnya, karena sholatnya belum selesai, nanti auratnya terbuka, sholatnya tidak sah jadinya. Nah begitu. Ini beberapa pengecualian ya. Far'un Asy-syai'ul musta'aru yatmanuhul musta'ir idza halaka aw talifa fi ghairi ma adzina lahul mu'ir. Barang yang dipinjamkan, dipinjamkan itu si musta'ir wajib ganti rugi. Kenapa? Karena hukum asal akad ariyah adalah yadu doman. Ya, akadnya madmunah. Kalau si musta'ir, orang yang meminjam barang itu, menggunakan barang pinjaman tidak sesuai prosedur yang semestinya, tidak memakai sesuai fungsi yang asli, fungsi yang sebenarnya, ya, atau dia memakai seperti apa? Ka'an a'tahu himaran lirrukub fahamila alaihi hadidan famata fa innahu yatman. Dia pinjem keledai untuk ditunggangi, untuk dipakai berkendara. Tapi malah dikasih beban berat keledainya, dikasih besi, atau ditunggangi sama 3 orang yang berat badannya 100 kilo tiga-tiganya. Mati keledainya. Ya, mati keledainya. Atau pinjam mobil, tapi yang naik mobilnya ada 5-6 orang yang badannya besar-besar, bannya kempes, mobilnya rusak karena keberatan. Maka ini pemakaian yang tidak diizinkan oleh si mu'ir. Tidak memakai sesuai prosedur atau SOP yang berlaku. Ya. Maka kalau dia seperti itu wajib ganti rugi. Amma idza halaka syai'ul musta'ar aw talifa bi isti'mali ma adina lahu bihil mu'ir fala yatman kahimarin mata wa qad istu'ira lirrukub. Kalau digunakan barang pinjaman tadi dengan semestinya, dengan normal, tapi tetap rusak, ya seperti tadi minjem keledai yang naiknya cuma 1 orang, standar normal, atau pinjem kuda yang standarnya cuma 1 orang, yang naik cuma 1 orang, maka ini ma'dzun, tidak masalah, tapi tetap kudanya mati misalnya. Atau pinjem motor, ya pinjem motor yang make orangnya standar 1 orang, ya pemakaian normal, tapi tetap rusak motor tadi, ya nggak tahu kok tiba-tiba mogok atau rusak. Ini nggak saya apa-apain, saya pakai normal, berjalan kecepatan juga biasa, saya isi bensin misalnya juga ya itu rusak motornya misalnya, tanpa dia nggak tahu kenapa rusak ini, dia makainya normal tapi motornya rusak, maka tidak ada ganti rugi. Kenapa? Karena ada kaidah yang berbunyi ma tawallada min ma'dzunin ma tawallada minal ma'dzuni fihi ghairul matmun. Sesuatu yang lahir dari pemakaian yang diizinkan, maka tidak ada ganti rugi di situ. Faedah nafaqatu raddi syai'il musta'ar nafaqatu raddi syai'il musta'ari 'alal musta'ir. Barang yang kita pinjam itu nanti akan kita kembalikan kepada yang punya barang.
Lah kalau kondisinya orang yang punya barang itu jauh, seperti misalnya saya di Klaten pernah pinjam buku teman saya. Sekarang teman saya itu ada di Jakarta. Lalu dia bilang, "Ki, tolong balikin buku saya mau pakai bukunya." Maka saya harus mengirimkan buku tadi ke teman saya di Jakarta. Maka butuh biaya ya dengan dipaketkan. Maka biaya mengirim paket itu dari saya, dari orang yang meminjam. Nafkah raddis syai'il musta'ar, nafkah untuk mengembalikan barang yang dipinjamkan itu tanggung jawab musta'ir. Tanggung jawab musta'ir. Faedah yatmanul musta'iru syai'al musta'ara idza halaka bitaksirin minhu biqimatihi yaumat talaf la yaumal i'arah. Ya. Kalau barang yang dipinjamkan tadi berada di tangan musta'ir lalu rusak karena kelalaian dan kecerobohan dari yang si peminjam, si musta'ir, maka di sini ulama tidak ada khilaf. Si peminjam tadi, si musta'ir yadman, harus ganti rugi. Yang tidak ganti rugi kalau dia menggunakan barang pinjaman sesuai prosedur, sesuai yang diizinkan oleh si peminjam, oleh si orang yang meminjamkan. Ya, ma'adina lahul mu'ir. Kalau memang diizinkannya untuk dikendarai satu orang, ya dipakai satu orang. Lalu ternyata tetap rusak motor tadi, maka dia tidak ganti rugi. Kenapa? Karena sudah memakai motor sesuai prosedur, sesuai izin dari yang punya barang atau si mu'ir. Tapi kalau di sini dia menggunakan barang dan rusak gara-gara kelalaiannya atau taksir, ya maka semua ulama tidak ada khilaf di sini dalam mazhab Syafi'i sepakat wajib ganti rugi dengan apa? Qimah, dengan nilai dari barang pinjaman tersebut. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam Romli. Dengan nilai, kapan? Nilai saat barang itu rusak, bukan nilai saat barang itu dipinjamkan. Yang terakhir, faedah tantahil i'aratu bima ya'ti. Kapan berakhirnya akad i'arah? Pertama dengan rujuk atau fasakh min ahadit tarafain, dengan adanya ya fasakh, pembatalan akad, seperti minta lagi barangnya, tolong kembalikan. Ya, tolong kembalikan barang saya, karena tadi dia akdun jaiz, kapanpun si yang punya barang mu'ir itu ingin meminta kembali barangnya, boleh-boleh saja, kecuali dengan beberapa kasus tertentu tadi. Kedua, mautul mu'ir au jununuhu awil hajru alaihi au faqdul ahliyah. Ya, al-khuruju anil ahliyah, itu dia. Jadi semua akad yang jaiz maka bisa berakhir akadnya dengan al-khuruj anil ahliyah, keluar dari ahliyah, seperti dia gila atau mati atau pingsan. Ya, salah satu pelaku akadnya mengalami hal tersebut, maka akadnya otomatis batal. Itu namanya al-khuruj anil ahliyah. Yang ketiga, mautul musta'ir. Ya, baik yang meninggal itu mu'ir, orang yang meminjamkan, maupun musta'ir, orang yang meminjam, maka batal akadnya, selesai akadnya, maka wajib bagi si ahli warisnya musta'ir mengembalikan barang pinjaman tersebut. Dan yang keempat tambahan, yaitu idza talifal ainul mu'arah, jika barang yang dipinjamkan itu mengalami kerusakan atau kehilangan. Ya, kerusakan atau kehilangan, maka berakhir sudah akad i'arah. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa kita bahas. Ya, semoga bermanfaat yang sedikit ini. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya membahas pembahasan ghasab insyaallah. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.